Wait for position. Halo semuanya, kembali lagi di sini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sniper Tiger Unit. Film yang dirilis pada tahun 2020 lalu ini mengisahkan tentang tim pasukan khusus perdamaian internasional yang terdiri dari beberapa tentara militer Cina dan tentara militer Eropa yang bekerjasama untuk melaksanakan misi penyelamatan dan keamanan skala internasional. Pada misi yang terakhir, pasukan khusus internasional ini terjebak di daerah yang rawan konflik, yang membuat beberapa di antara mereka mati terkena serangan. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita harus intro dulu. Di awal film, sekelompok teroris akan melakukan eksekusi hukuman mati terhadap seorang sanderanya yang bernama Adam. Adam akan dieksekusi hukuman mati oleh kelompok teroris karena pihak pemerintah dari Adam tidak bersedia membayar teroris tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Mr. Adam doesn't win to pay the fucking money, huh? It's too late. Government books are worthless. Di sisi lain, pasukan khusus perdamaian internasional yang dikapteni oleh Gao sedang menyusup masuk ke area kelompok teroris tersebut. Pasukan khusus ini diterjunkan untuk menyelamatkan Adam dari sandera pihak teroris. Kapten Gao pun meminta anggota pasukannya untuk menempati posisinya masing-masing. Victor dan Gray menyusup masuk dari sisi kiri bangunan. Mac dan Kim menyusup masuk dari sisi kanan bangunan. Sedangkan Luo sebagai sniper kedua setelah Kapten Gao berada di atas bangunan untuk melakukan penyerangan dari atas. Setelah semuanya sudah siap di posisinya masing-masing, Kapten Gao pun memerintahkan untuk segera melakukan penyerangan dan penyelamatan sandera. Aksi saling tembak pun terjadi. Di tengah aksi saling tembak, keempat anggota pasukan Kapten Gao mengalami kesulitan untuk mendekati sandera karena mendapat serangan dari arah samping oleh dua anggota teroris. Kapten Gao yang kesulitan untuk membidik, dia pun segera turun untuk membantu keempat anggota timnya yang sedang ditembak. Dari atas, Luo mendapat tembakan dari sniper teroris yang tak terpantau keberadaannya.
Mengetahui situasi semakin sulit, Kapten Gao pun melempar bom asapnya. Dan Mac mencoba berlari untuk mengecoh sniper dari teroris tersebut agar Luo dapat mengetahui posisi sniper teroris tersebut dan menembaknya. Berhasil membunuh sniper teroris tersebut, Luo pun membantu timnya membunuh semua anggota teroris yang masih tersisa untuk segera menyelamatkan Adam dari Sandra. Kapten Gao yang merasa semuanya sudah terkendali, dia pun mendekati Adam. Tapi tak diduga satu orang anggota teroris yang masih hidup malah berhasil kembali menyandra Adam dan melakukan pengancaman. Tidak ada pilihan yang lain, Luo yang berperan sebagai sniper mencoba melakukan penyelamatan dengan menembak sisi bahu Adam hingga tembus mengenai teroris tersebut. Adam pun berhasil diselamatkan oleh pasukan khusus perdamaian internasional ini. Di hari berikutnya, pasukan khusus ini didatangi oleh seorang wanita cantik bernama Lucy Chen dari Yayasan Perdamaian Internasional. Kapten Gao pun menjelaskan kepada anggotanya bahwa misi mereka yang berikutnya adalah misi kemanusiaan untuk melakukan pengawalan pada sebuah truk Yayasan Perdamaian Internasional yang membawa barang kebutuhan pokok bagi warga sipil yang berada di desa Sakia, daerah yang rawan konflik. Setelah memberikan arahan, mereka semuanya pun segera mempersiapkan persenjataan mereka. Dan setelah itu mereka pun segera berangkat menuju ke desa Sakia. Di dalam perjalanan, kendaraan truk mereka mengalami masalah yang mengharuskan mereka semua berhenti. Gray memberitahu mereka bahwa mesin truknya panas karena kehabisan cairan pendingin. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi ke stasiun pemeriksaan perbatasan militer pemerintahan yang berada di ujung jalan, lalu menemui Komandan Gates untuk meminta bantuannya di sana. Kedatangan Kapten Gao dan pasukannya di stasiun pemeriksaan perbatasan militer pemerintah disambut dengan tidak ramah oleh para petugas yang sedang berjaga di sana, sehingga aksi saling todong senjata pun terjadi. Lucy Chen yang marah, dia pun meminta untuk bertemu dengan komandan mereka yang bernama Gates untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Sempat ditolak, akhirnya Lucy Chen pun diizinkan menemui Komandan Gates. Di dalam tenda, Lucy Chen ditemui oleh Kapten Max. Max menjelaskan Komandan Gates telah dipindah tugaskan ke tempat lain. Lucy Chen curiga, dia pun meminta untuk berbicara dengan atasan Max. Max pun lalu menghubungi atasannya. Di saat Max sedang bertelepon, Lucy Chen melihat foto Komandan Gates masih ada di sana. Dan yang mengejutkan lagi, Lucy Chen melihat mayat Gates di luar tenda. Lucy pun menghubungi Kapten Gao untuk memberitahu jika Komandan Gates telah mati. Kapten Gao yang sudah menerima informasi tersebut segera melakukan penembakan. Sementara di tenda, Lucy Chen berhasil diselamatkan oleh Luo. Saat keluar dari tenda, Mac datang membantu Luo dan Lucy Chen yang sedang diserang dari samping. Berhasil melumpuhkan pasukan musuh yang pertama, kini Kapten Gao dan timnya dihadapkan lagi dengan pasukan musuh yang kedua yang datang membantu anak buah Max yang sudah mati tadi. Aksi saling tembak pun terjadi.
Enjoy yourself. Selesai membunuh semua musuh-musuh tersebut, Kapten Gao pun memberitahu timnya bahwa yang mereka lawan tadi adalah pasukan kelompok bandit yang sedang menyamar sebagai militer pemerintah. Tujuannya untuk menguasai isi barang yang ada di dalam truk yang sedang mereka kawal. Setelah merasa aman, mereka semuanya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah lama di dalam perjalanan, akhirnya mereka semua sampai di desa Sakia, tempat tujuan akhir mereka. Kedatangan mereka disambut baik oleh warga-warga yang ada di sana dengan memberikan mereka makanan. Setelah itu mereka pun menurunkan barang-barang yang ada di dalam truk yang mereka kawal tadi untuk dibagikan ke seluruh warga desa Sakia. Saat sedang menurunkan barang, Gray dan Victor meminta izin ke Kapten Gao untuk pergi ke toilet. Di tempat lain, Lucy Chen membawa Luo ke suatu tempat. Di sana, Lucy Chen menjelaskan bahwa air bersih di desa Sakia sudah tercemar. Kehidupan rakyatnya juga menderita. Ini dikarenakan kelompok bandit secara diam-diam menggunakan senjata biokimia yang dilarang oleh pemerintah, yang membuat daerah ini menjadi rawan konflik antara pihak pemerintah dan pasukan kelompok bandit, sehingga yang menjadi korbannya adalah warga Sakia. Maka dari itu perusahaan yayasannya mau turun ke sini untuk memberi bantuan barang bahan pokok bagi warga Sakia demi kemanusiaan. Setelah itu mereka semua dikejutkan dengan Gray yang tiba-tiba terluka saat berada di toilet. Gray menjelaskan dia diserang oleh kelompok bandit. Tak berselang lama, dari arah belakang mereka semua diserang oleh kelompok bandit dengan tembakan, sehingga aksi tembak-tembakan pun terjadi kembali. Saat sedang berlindung, Kapten Gao dikejutkan dengan todongan senjata oleh Victor dari arah belakang. Dan ternyata Victor telah mengkhianati timnya. Secara diam-diam Victor bekerja sama dengan kelompok bandit dengan alasan untuk mendapatkan uang yang banyak dan identitas yang baru. Tapi Kapten Gao berhasil lolos dari serangan Victor. Selain Victor, Gray juga mengkhianati timnya. Gray dan Victor sengaja bersekongkol dengan kelompok bandit. Itulah alasan Victor dan Gray sama-sama pergi ke toilet tadi untuk memberitahu kelompok bandit segera datang ke desa Sakia, lalu membuat alibi seakan-akan mereka berdua sudah diserang. Dalam perkelahiannya dengan Gray, Kim harus mendapat luka sayatan di kakinya dan mendapat serangan tembakan dari kelompok bandit. Kim pun harus kabur. Di tempat lain, Luo, Lucy Chen, dan Mike berusaha mencari tempat persembunyian sambil melumpuhkan lawan-lawannya. Kapten Gao yang sedang bersembunyi, dia pun menghubungi Luo dan Mike dan meminta mereka berdua mengirim lokasi keberadaan mereka bertiga bersembunyi. Kapten Gao juga memberitahu jika Victor dan Gray sudah berkhianat. Pada malam harinya, pimpinan kelompok bandit menemui Gray dan Victor untuk mengambil truk yang berisi barang bantuan dari Yayasan Perdamaian serta beberapa senjata yang telah diselundupkan oleh Victor dan Gray. Kapten Gao yang sudah menemui tempat persembunyian mereka bertiga langsung menyusun rencana untuk menyerang beberapa anggota kelompok bandit yang sedang berada di luar. Kapten Gao meminta Luo untuk menggantikannya sebagai sniper utama karena tangan kanan Kapten Gao sudah terluka tidak bisa menembak lagi. Setelah itu Kapten Gao meminta Mike untuk pergi keluar. Luo diminta untuk pergi ke atas supaya dengan mudah menembak musuh dan Lucy Chen diminta untuk pergi berlindung. Setelah menerima arahan, mereka pun langsung segera bergerak dan aksi saling tembak pun terjadi.
Selesai melumpuhkan anggota kelompok bandit yang berada di luar, mereka pun berkumpul kembali di tempat persembunyian. Di sana Kapten Gao meminta mereka untuk segera mencari mobil di luar lalu pergi. Sementara Kapten Gao memutuskan untuk tetap tinggal di sana karena luka tembak yang ia derita cukuplah parah sehingga tidak bisa berbuat banyak. Sempat ada penolakan dari mereka bertiga, tapi Kapten Gao mengatakan ini adalah perintah terakhir darinya dan wajib dilaksanakan. Dengan berat hati, Luo dan dua rekannya pun mematuhi perintah terakhir dari Kapten Gao. Sebelum pergi, Luo memberi hormat yang terakhir untuk Kapten Gao. Setelah itu mereka bertiga pun segera pergi. Di luar mereka bertiga berbagi tugas. Mike akan pergi mengalihkan perhatian dari anggota kelompok bandit tersebut. Lucy Chen pergi mencari mobil dan Luo mencari posisi yang tepat untuk menembaki semua anggota kelompok bandit yang berusaha masuk ke tempat persembunyian Kapten Gao. Di tempat persembunyiannya, Kapten Gao sudah mulai melakukan aksi penembakan kepada kelompok bandit yang berusaha membunuhnya di sana. Di tembakan yang terakhir, Kapten Gao kehabisan peluru yang membuatnya harus pasrah dengan keadaan dikepung oleh anggota kelompok bandit. Dari luar, Luo melihat Kapten Gao sedang ditodong dengan senjata oleh anggota kelompok bandit. Dan hal yang tidak terduga, Kapten Gao melakukan aksi bunuh diri dengan cara meledakkan granatnya supaya kelompok bandit yang mengepungnya bisa mati bersamanya juga. Luo yang melihat itu pun sangat bersedih. Di tempat lain, Lucy Chen telah disandera oleh Gray dan Victor. Victor meminta agar Meg dan Luo segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka nyawa Lucy Chen jadi taruhannya. Sebagai peringatan, Victor pun menembak tempat persembunyian Meg dan Luo. Untuk bisa melawan Victor dan Gray, Meg pun mencoba keluar dari tempat persembunyiannya. Namun naas, dirinya malah tertembak oleh Victor. Meg yang merasa dirinya sudah tidak bisa bertahan lama lagi, dia pun meminta Luo untuk menembak Victor dengan memanfaatkan dirinya sebagai pelindung. Dengan terpaksa, Luo pun harus melakukan permintaan Meg. Dari samping juga Kim datang membantu Luo untuk membebaskan Lucy Chen. Walau mereka berhasil menyelamatkan Lucy Chen, tapi Meg harus mati di tempat setelah banyak mendapat tembakan dari Victor tadi. Kematian Meg dan Kapten Gao membuat Luo dan Kim berniat untuk membalas dendam kepada kelompok bandit serta Gray dan Victor yang telah mengkhianati mereka. Yang dari misi kemanusiaan berubah menjadi misi balas dendam. Lucy Chen juga ikut membantu Kim dan Luo untuk membalaskan dendam kematian Kapten Gao dan Meg. Setelah menguburkan jasad Meg dan Kapten Gao, Kim dan Luo mulai menyusun rencana dengan mencari tempat strategis untuk menyerang kelompok bandit yang akan segera keluar dari desa Sakya, serta mempersiapkan berbagai persenjataan mereka. Setelah lama menunggu, akhirnya kelompok bandit yang mereka tunggu datang juga dengan membawa truk yang mereka kawal sebelumnya. Aksi penyerangan mereka pun diawali dengan meledakkan mobil di tengah jalan yang sedang dilintasi oleh kelompok bandit tersebut. Aksi tembak-menembak pun terjadi kembali.
Baru saja selesai membunuh semua anggota kelompok bandit tersebut, kini mereka bertiga harus berhadapan lagi dengan anggota kelompok bandit lainnya yang dipimpin oleh Victor. Kim yang berusaha menembak dari atas duduk harus mati tertembak oleh Victor dari atas. Dan kini hanya tersisa Lucy Chen dan Luo sendiri yang berjuang melawan Victor dan sekutunya. Luo yang sudah diketahui tempat persembunyiannya membuat Victor terus-terusan menembak ke arah Luo, yang membuat Luo kesulitan untuk membalas. Sementara di tempat persembunyian Lucy Chen juga sudah diketahui oleh Gray yang tiba-tiba muncul dari arah belakangnya. Don't have the guts to shoot me. Come on, shoot me. Come on, shoot. Luo yang melihat Lucy Chen sedang dicekik oleh Gray, dia pun berusaha membantu Lucy dengan menembak Gray. Tapi Victor yang melihat hal tersebut berhasil membalas dengan menembak kaki Luo. Lucy yang sudah lepas dari cekikan, dia pun lalu menembak mati Gray yang berusaha menyerangnya kembali. Setelah itu Lucy Chen segera berlari ke arah pemicu ledakan untuk meledakkan mobil kelompok bandit yang berisi senjata biokimia yang akan segera kabur dari sana. Shit. Mobil yang berhasil meledak tersebut membuat Luo memiliki kesempatan untuk membunuh Victor. Akhirnya Luo dan Lucy pun berhasil membalaskan dendam kematian Kapten Go dan Max setelah kelompok bandit serta Victor dan Gray mati tertembak semuanya. Filmnya pun ditutup dengan Luo dan Lucy Chen duduk di atas bukit sambil menunggu bantuan dari militer pemerintah yang akan datang menjemput mereka. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya.